Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulullahil karim wa nahnu ala syahidi minasyakirin. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bersua di ceramah virtual pada hari ini. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan rekan-rekan saga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Salawat dan taslim kita senantiasa aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masih tergolong umatnya yang senantiasa menjalankan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan saga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena yang kita dengar, kita lihat, kita bisa merasakan fenomena yang terjadi khususnya di kota Jayapura, mobil khusus lagi rekan-rekan saga ketika bekerja di tempat masing-masing. Persoalan yang pada hari ini kita akan diskusikan atau kita akan sampaikan, persoalan menyambut 17 Agustus. Yakni ada apa di 17 Agustus? Adalah hari di mana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita terlepas dari jajahan, dari penjajah yang menjajah kita, baik Belanda maupun Jepang, dan masih banyak penjajah lain. Kita alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa keluar dari belenggu penjajahan, sehingga hari ini kita bisa merasakan kemerdekaan dalam beraktivitas, dalam menyampaikan hak pendapat, dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Inilah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita semua. Namun pada hari ini kita mencoba sedikit membahas tentang persoalan hijrah. Kita mendengar ada hijrah dari riba. Jadi persoalan sesuatu yang buruk berusaha kita tinggalkan. Ada persoalan lagi tentang hijrah menggunakan pakaian syar'i. Bagaimana hijrah seperti ini mengandung sesuatu yang baik, mengandung unsur-unsur perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita terlebih dahulu memahami apa itu hijrah. Hijrah bermakna berpindah, meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik. Itu hijrah secara harfiah. Secara terminologi atau istilah, yakni hijrah meninggalkan
dari hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul menuju pada perintah sesuai dan melaksanakan sesuai apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Hijrah bermakna kita meninggalkan hal yang buruk. Hal yang buruk ini ketika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi dalam berhijrah kita dibutuhkan satu keseriusan yang totalitas. Jadi tidak hanya hijrah hanya sebatas perilaku, tetapi bagaimana hijrah ini dibarengi dengan oleh lisan kita dan terutama hati kita. Nah, ini hijrah harus totalitas. Kalau hijrah yang tidak totalitas, ini bisa menggambarkan persoalan tertolaknya amal ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah juz kedua di ayat 118, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa inti daripada hijrah adalah bagaimana kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah. Nah, ini poin yang terpenting. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah. Ketika hijrah hanya sebatas slogan saja, ingin mendapatkan popularitas atau pujian atau predikat kesolehan, maka ini dalam gambaran ayat ini, maka dia mungkin agak sulit mendapatkan rahmat Allah dan bisa jadi tidak mendapatkan rahmat Allah karena memiliki identitas pengamalan ajaran Allah itu mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain atau menyandang status sosial kesolehan pribadi. Nah, ini sangat terlarang dalam bentuk hijrah ketika ditempelkan atau disandingkan sesuatu niat yang buruk. Maka itu kita kembali bahwa hijrah harus secara totalitas. Bagaimana perwakilan perbuatan, perwakilan lisan, serta adanya komitmen dalam hati. Inilah dituntut untuk kita hijrah secara totalitas. Apa yang dilakukan orang yang berhijrah? Di sini disandingkan dengan bahasa fi sabilillah. Ada niat, ada nilai juang. Ya, berhijrah harus memiliki nilai juang. Apa nilai juang itu? Berjihad di jalan Allah. Apa kata jihad? Bersungguh-sungguh. Ini kata jihad, bersungguh-sungguh, bukan dalam konteks dalam benak kita ketika kita mendengarkan jihad itu mengangkat senjata atau memegang benda tajam untuk melakukan pembelaan diri atau kelompok. Tapi makna yang dimaksud dalam ayat ini bahwa fisabilillah, berjihad di jalan Allah semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus serius, harus sungguh-sungguh. Di bulan Agustus ini kita telah menggapai kemerdekaan yang insya Allah kita akan rayakan di tanggal 17. Ini menggambarkan betapa komitmen kita dalam pensyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut untuk senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi rekan-rekan sekalian, bukan hanya slogan semata hijrah dari riba, hijrah dari perbuatan-perbuatan yang kurang bagus,
atau hijrah syar'i, dan masih banyak istilah-istilah lagi yang kita sering mendengarkan tentang hijrah. Tapi esensi hijrah adalah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga tergambar dalam surat Al-Anfal ayat 75. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, walladzina amanu min ba'di wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum wa ulul arham ba'duhum awliya ba'd fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Ayat ini memberikan gambaran juga kepada kita bahwa orang yang hijrah bersanding dengan wajahadu, yaitu berjihad, ma'akum, bersamamu, maka orang-orang yang berhijrah bersamamu termasuk golongan kamu. Ini faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum awliya ba'd fi kitabillah. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pijakan status hijrah bukan hanya sebatas lipstik belaka atau hanya casing belaka untuk mendapatkan popularitas atau untuk mendapatkan nama sosial, mendapatkan pujian dan mendapatkan jempolan. Nah, ini hal yang keliru, perlu kita luruskan niat kita. Mudah-mudahan kita berhijrah dengan bersungguh-sungguh menerapkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku yakin hamba-hamba yang berhijrah dari hal-hal yang terlarang menuju hal-hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia komitmen continue melakukannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata rahmat ini mengandung arti yang sangat luas. Rahmat bisa jadi meliputi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bisa jadi rahmat terhadap pekerjaan, ketika ia bekerja mendapatkan keberkahan di dalamnya. Rahmat ketika dia bergaul dengan teman-temannya, mendapatkan keselamatan dalam pergaulannya, tidak terjerumus hal-hal yang buruk. Dengan kata rahmat ini, masya Allah, maka orang yang mendapatkan rahmat Allah, insya Allah kedudukannya akan terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen ini ketika kita mampu mengaplikasikan tentang hijrah dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, kebahagiaan, kesyahduan dalam hidup. Kita bisa menikmati hidup dengan tenang, aman, nyaman, diakibatkan kita mampu berhijrah. Setidak-tidaknya paling kecil hijrah yang kita bisa rasakan adalah niat dalam diri kita bahwa saya tidak akan melakukan hal ini lagi, hal yang buruk, dalam artian bermalas-malas bekerja. Kita tinggalkan sifat malas, sifat menunda pekerjaan, sifat mengharapkan pujian dari atasan. Kita mencoba menggeser perilaku seperti itu, kemudian kita merubahnya dengan berhijrah, berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita lakukan? Kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kita mentaati atasan kita dengan serius, dan tidak kita menyalahkan orang lain, tapi kita mampu mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita yang melakukan kesalahan kita timpahkan kepada orang lain. Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita merdeka dari jajahan iblis dan kawan-kawannya yang mempengaruhi perilaku kita, cara berpikir kita, bahkan mempengaruhi niat kita dalam beribadah. Oleh karenanya kita harus mampu melawan musuh yang nyata kita. Di dalam Al-Quran, syaitan adalah musuh yang nyata. Maka mari kita melawan musuh yang nyata kita
untuk menuju kemerdekaan dalam beribadah dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui hijrah dari hal-hal yang buruk menuju hal-hal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan terpaku dengan persoalan hijrah yang mengatasnamakan popularitas, mengatasnamakan kesolehan individual atau kelompok. Tapi yang terpenting adalah hijrah di mana kita dituntut untuk secara jihad fisabilillah secara totalitas, yakni perilaku kita, tutur kita, dan paling penting adalah hati yang salim, hati yang selamat. Rekan-rekan, dua kesimpulan ini ketika kita mampu menjaga, maka kita bagian dari hijrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup diskusi kita, ceramah yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan kita dalam bekerja, keseriusan dalam kita berusaha, dan ketaatan kita terhadap pimpinan, dan menghormati kepada saudara-saudara kita yang lain seprofesi kita. Mudah-mudahan kita menjadi anggota di Saga Group, menjadi anggota yang solid sehingga perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar di kota Jayapura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal ilm wa khairal amali wa khairal sawabi wa sabbitna wa sabbit mawashina. Allahumma ighfir khati'atina wa nas'aluka minal jannah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kurang lebih mohon dimaafkan rekan-rekan saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.